Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilam Ikhwana. Saya merupakan mahasiswa Universitas Maliku Saleh, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknik, dengan NIM 1901852. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai strategi bisnis dalam pemasaran digital. Pengertian strategi bisnis. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam perkembangannya, konsep mengenai strategi terus berkembang. Hal ini dapat ditunjukkan oleh adanya perbedaan konsep mengenai strategi. Strategi adalah alat yang digunakan oleh seseorang atau perusahaan yang merupakan suatu perencanaan berskala besar dengan orientasi masa depan yang berhubungan dengan bagaimana suatu perusahaan memposisikan dirinya guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Sedangkan strategi bisnis merupakan strategi untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan bisnis yang merupakan pedoman untuk rencana strategi suatu perusahaan yang dimaksudkan untuk membangun dan memperkuat posisi bersaing, produk atau jasa perusahaan dalam industri. Fungsi-fungsi dari strategi bisnis. Yang pertama yaitu mengkomunikasikan suatu visi perusahaan yang ingin dicapai kepada orang lain. Yang kedua, menghubungkan kekuatan atau strength dengan peluang atau opportunity dari lingkungannya. Yang ketiga, menyelidiki adanya peluang-peluang baru di pasar yang ada. Yang keempat, menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. Yang kelima, mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan. Yang keenam, menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu. Beberapa alasan strategi bisnis itu merupakan isu yang penting. Yang pertama, memberi arah jangka panjang yang dituju. Yang kedua, membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif. Yang keempat, aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Yang kelima, keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Yang keenam, keterlibatan karyawan dalam perubahan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Nah, berikut ini adalah beberapa perilaku konsumen dalam pasar digital. Yang pertama yaitu membandingkan kualitas dengan melihat review. Seperti yang kerap kita lakukan, sebagian besar konsumen saat ini akan mencari tahu bagaimana mengenai kualitas dari produk yang dibutuhkan dari review yang ada di internet. Biasanya, mereka akan memanfaatkan halaman pencarian Google, media sosial, atau kolom testimonial yang terdapat pada toko online. Oleh karena itu, untuk bisa lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor, pastikan selalu menjaga kualitas produk dan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Yang kedua, yaitu tidak mau ribet. Harga murah tidak lagi menjadi satu-satunya daya tarik pelanggan. Bisa jadi kemudahan dalam pemesanan dan metode pembayaran lebih disukai oleh konsumen. Tren pembayaran cash atau non-tunai tengah naik daun, mengharuskan setiap pedagang menyediakan pembayaran yang lebih mudah. Fitur-fitur canggih yang ada pada sistem kasir online akan mempersingkat waktu pemesanan, menyediakan metode pembayaran yang mudah. Yang ketiga, membeli sesuai dengan kebutuhan atau permintaan. Banyaknya penjual yang memberikan produk yang mudah dimodifikasi sesuai selera konsumen mendorong meningkatnya tren produk sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Karena itu, menghadirkan produk sesuai dengan permintaan atau on demand menjadi keunggulan. Misalnya, ketika brand usaha menyediakan menu ayam panggang dengan berbagai macam level kepedasan atau jumlah potongan. Melalui produk atau layanan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, konsumen bisa memberikan kepuasan tersendiri sehingga berdampak pada loyalitas pelanggan tersebut. Yang keempat, selalu update style.
Melalui internet informasi menyebar dengan sangat cepat. Hal itu ternyata berimbas pada perubahan tren yang juga terjadi dengan sangat cepat. Internet juga kerap kali membuat sebuah tren menjadi trending yang mendorong konsumen yang untuk mengikuti tren yang tengah terjadi. Terlebih generasi milenial yang cenderung selalu ingin terlihat up to date. Dengan perilaku konsumen yang semakin berbeda, sebagai pengusaha ataupun pemilik brand owner perlu menentukan strategi pemasaran secara tepat. Berikut ini adalah beberapa strategi promosi dalam pasar digital. Yang pertama yaitu membuat website atau toko online. Membuat website adalah sebuah keharusan di era digital seperti sekarang. Memiliki website ibarat memiliki sebuah toko atau tempat bisnis tanpa harus mengeluarkan banyak biaya untuk menyewa dan memikirkan lokasi yang strategis. Blog gratis atau domain web murah merupakan langkah alternatif dari strategi promosi yang sangat cocok dilakukan oleh bisnis yang memiliki budget ketat. Kita bisa memanfaatkan blog gratis dan menggunakan fasilitas cuma-cuma yang disediakan pada situs internet sebagai cara promosi produk jasa atau membeli domain dengan harga yang relatif murah untuk memiliki akses yang lebih besar dari pihak yang menyediakan jasa tersebut dan mulai mengelolanya. Yang kedua, menggunakan sosial media penjualan dengan strategi promosi ini sangatlah efektif. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi secara global, sosial media merupakan salah satu alat komunikasi dan strategi promosi produk yang perlu dimiliki para pengusaha. Hal ini diperlukan untuk menjembatani antara pelaku bisnis dan pembeli agar terjalin komunikasi dengan mudah, cepat, dan efisien. Survei dari sebuah lembaga bernama Manta menyebutkan bahwa banyak bisnis berskala kecil dan menengah mendapatkan pengembalian dari investasi yang ditanamkan pada sosial media sebesar 39% pada tahun 2013. Tren yang terlihat adalah ROI semakin meningkat dan penggunaan sosial media sebagai strategi promosi pemasaran oleh pelaku bisnis yang juga semakin meningkat. Yang ketiga, membuat vlog. Visual speak louder atau gambar berbicara lebih keras adalah sebuah moto kekinian yang tumbuh seiring dengan maraknya kebiasaan orang-orang saat ini mengunggah kegiatan mereka baik melalui gambar maupun video di beberapa sosial media. Hal ini menginspirasi strategi promosi sebuah produk menggunakan teknik gambar maupun video berupa vlog. Membuat iklan produk dalam tampilan visual menjadi model baru dalam strategi promosi bisnis. Video dapat menampilkan produk yang sedang ditawarkan kepada konsumen ataupun beberapa tutorial yang secara tidak langsung tetap terkait dengan penawaran produk. Dengan video, produk dapat ditampilkan secara lebih detail dari berbagai sisi. Selain itu, fitur suara dapat menambah informasi yang lebih lengkap mengenai spesifikasi dari produk tersebut. Strategi pemasaran selanjutnya yaitu dengan membuat iklan gratis. Di saat beberapa bisnis merasa bahwa kegiatan marketing atau melakukan promosi banyak menghabiskan biaya, internet bisa memberi solusinya. Internet adalah ruang luas tanpa batas, di mana kita bisa menemukan banyak hal di dalamnya termasuk beriklan secara gratis. Dalam situs iklan gratis, biasanya para anggota bisa memilih komunitas maupun produk yang akan ditawarkan, mendaftar dan menulis penawaran barang atau jasa tanpa harus mengeluarkan uang sedikit pun. Selanjutnya, memanfaatkan iklan mobil. Saat ini semua media dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan promosi atau marketing. Salah satu media yang saat ini banyak digunakan adalah iklan mobil atau car advertising. Dengan memanfaatkan media ini, kita dapat memasarkan produk yang kita jual secara lebih luas. Iklan mobil ini sangat cocok digunakan sebagai strategi promosi penjualan ketika target audiens adalah masyarakat luas. Kita bisa menggunakan iklan mobil ini untuk berkeliling memasarkan produk yang kita jual. Dan yang perlu kita ketahui, jalanan ibu kota yang cukup padat dan ramai bisa menjadi salah satu alasan kita menggunakan media ini. Salah satu iklan mobil yang kita dapat pilih adalah Ubiklan, startup car advertising yang meluncurkan layanannya sejak tahun 2016. Ubiklan sendiri memiliki berbagai pilihan pemasangan iklan mobil, mulai dari bodi mobil bagian belakang atau parcel, pintu kanan kiri atau side, kap mobil dengan depan atau front, dan kaca mobil belakang atau back. Selanjutnya yaitu personal selling.
Strategi personal selling ini dilakukan dengan cara menyampaikan informasi secara langsung kepada calon pelanggan agar merangsang niat langsung untuk membeli produk. Cara ini adalah cara yang paling sederhana. Di era digital, cara ini dilakukan lewat platform komunikasi seperti WhatsApp dan lainnya. Promosi selanjutnya yaitu dengan advertising atau periklanan. Strategi lain yang cukup sederhana adalah membuat iklan. Iklan adalah cara yang paling mudah untuk mempromosikan produk kepada pelanggan. Anda hanya perlu mengetahui bagaimana cara mengiklankan produk dengan baik. Di era digital, cara ini bisa dilakukan dengan beriklan di sosial media, Google, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sales promotion. Strategi promosi penjualan adalah cara untuk meningkatkan penjualan dalam jangka waktu yang pendek. Jenisnya pun unik. Ada yang bentuk diskon, bonus hadiah, perlombaan, dan lainnya. Strategi ini bisa dilakukan dengan jangka waktu pendek, tetapi cukup untuk membujuk pelanggan untuk membeli produk. Selanjutnya adalah direct marketing. Strategi marketing ini membutuhkan biaya yang paling rendah. Proses direct marketing pada dasarnya dilakukan dengan cara mempromosikan produk kepada pelanggan secara langsung. Di era digital, proses ini biasanya dilakukan lewat telepon oleh telemarketing atau bisa juga dengan email. Sekian video saya mengenai materi strategi bisnis dalam pemasaran digital. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.